Selamat datang di Cerita Senja. Di sini, setiap cerita membawa kita pada perjalanan yang tak terlupakan, penuh makna dan inspirasi. Di episode kali ini, kita akan membahas sebuah kisah yang berjudul Cinta Terlarang di Balik Kebun Teh, kisah mahasiswi KKN dan suami orang. Sebuah cerita tentang dilema cinta terlarang yang lahir dari hasrat, tanggung jawab, dan pencarian makna hidup, berlatar keindahan desa yang menyimpan gejolak tersembunyi, yang mungkin akan membuka mata dan hati kita akan arti kehidupan. Jika kamu suka dengan konten yang bermanfaat dan menghibur, kamu berada di tempat yang tepat. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe, dan tekan tombol lonceng supaya kamu selalu update dengan video terbaru dari kami. Mari kita mulai ceritanya. Semoga senjamu lebih bermakna dengan kisah ini. Langit Pangalengan terbentang luas, biru pucat dengan gumpalan awan yang menyerupai kapas. Desa ini dikelilingi kebun teh dan sungai yang berliku, tampak diam dalam keheningan. Tetapi keheningan itu menutupi gejolak yang bergemuruh di hati mereka yang tinggal di dalamnya. Disinilah semuanya bermula, sebuah cerita tentang cinta, dosa, dan pencarian makna hidup. Ayla memandang keluar jendela angkot yang membawanya ke desa tempat ia akan menjalani kuliah kerja nyata, KKN. Jalanan sempit dan berbatu terasa seperti perjalanan ke dunia lain. Desa itu bernama Sukamaju, sebuah kampung terpencil di Pangalengan, Bandung Selatan. Ayla adalah mahasiswa semester akhir yang sedang mencari pengalaman hidup. "Selamat datang di Sukamaju," ujar Pak Darman, kepala desa yang menjemputnya bersama mahasiswa lain. Desa ini kecil, tapi ramah. Nikmati suasana, tapi juga hormati adat. Ayla tersenyum kecil. "Siap, Pak. Kami akan belajar banyak di sini." Di sudut matanya, ia melihat seorang pemuda berdiri di depan rumah panggung sederhana. Tubuhnya tinggi, rambutnya hitam pekat, dan matanya tajam namun menyimpan kesedihan. "Siapa dia?" Ayla bertanya pelan pada Pak Darman. "Oh, itu Akbar. Dia petani teh. Rajin sekali orangnya." Tapi Pak Darman berhenti, ragu melanjutkan. "Tapi apa, Pak?" "Sudah, nanti kamu tahu sendiri," jawabnya sambil tersenyum misterius. Hari-hari pertama KKN berlalu dengan cepat. Ayla dan timnya sibuk mengajar anak-anak desa, membantu mendirikan perpustakaan, dan mengadakan penyuluhan kesehatan. Tapi ada satu hal yang selalu mengganggu pikirannya, sosok Akbar. Ayla pertama kali benar-benar berbicara dengannya di kebun teh. "Mas Akbar, boleh bantuin kami?" Ayla mendekatinya sambil membawa tumpukan kertas. Akbar menoleh, sedikit ragu. "Apa itu?" "Survei tentang pengelolaan kebun teh. Kami perlu wawancara petani." Ia mengangguk. "Boleh, tapi saya kerja sampai sore. Bisa nanti malam." Malam itu, mereka bertemu di sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan. Ayla mulai bertanya, tapi percakapan itu dengan cepat berubah menjadi diskusi panjang tentang hidup. "Kamu suka tinggal di desa ini, Mas?" Ayla bertanya sambil menyeruput kopi panas. "Suka, tapi kadang merasa terperangkap," jawab Akbar, matanya menerawang. "Terperangkap?" "Ya, seperti tak punya pilihan. Semua sudah ditentukan. Kebun teh ini, rumah itu, bahkan pernikahan saya." Ayla terdiam. "Pernikahan? Jadi, dia sudah menikah?" Waktu berlalu, dan Ayla semakin sering bertemu Akbar. Mereka berbagi cerita tentang masa lalu, mimpi, dan keinginan yang tak terucap. Ada sesuatu yang memikat Ayla pada Akbar, bukan hanya wajahnya yang tampan, tetapi kesedihan dalam dirinya yang membuatnya ingin lebih dekat. Suatu sore, mereka bertemu di tepi sungai. Ayla membawa buku catatan, berpura-pura bekerja, tapi sebenarnya ia hanya ingin berbicara dengan Akbar. "Mas Akbar, pernahkah berpikir untuk pergi dari desa ini?" Ayla bertanya sambil mencelupkan kakinya ke air. "Pernah. Tapi ada tanggung jawab yang harus saya jaga. Istri saya, misalnya." Ayla merasa dadanya sesak. "Apa kamu mencintainya?" Akbar terdiam lama.
Dia wanita baik. Tapi cinta? Saya tak yakin. Hati Ayla bergetar. Ia tahu seharusnya ia berhenti. Tapi ia tak bisa. Malam itu, di bawah bulan purnama, Ayla dan Akbar bertemu lagi. Kali ini di kebun teh, tempat di mana hanya ada mereka berdua. Ayla, apa yang kamu cari dalam hidup? Tanya Akbar tiba-tiba. Ayla terkejut. Aku hanya ingin hidup yang berarti. Hidup yang membuatku merasa utuh. Akbar menatapnya dalam-dalam. Dan kamu merasa itu di sini? Ayla tidak menjawab. Ia hanya menatapnya. Dan dalam keheningan itu, mereka tahu ada sesuatu yang telah berubah. Akbar mendekat. Dan sebelum Ayla sempat berpikir, ia merasakan bibirnya menyentuh bibir Akbar. Itu adalah ciuman yang penuh dengan kerinduan dan rasa bersalah. Hubungan mereka semakin dalam, semakin rumit. Mereka tahu itu salah, tapi mereka tak bisa berhenti. Akbar mulai sering menghindari istrinya, sementara Ayla mencari-cari alasan untuk bertemu dengannya. Suatu malam, mereka bertemu di rumah kosong di pinggir desa. Ayla, kita tak bisa terus begini, kata Akbar dengan suara bergetar. Tapi aku mencintaimu, Mas. Aku tak peduli dengan apapun. Tapi aku peduli. Ini salah. Ini dosa. Ayla menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Lalu kenapa kamu terus datang padaku? Kenapa kamu tidak pergi? Akbar tidak menjawab. Sebaliknya, ia merengkuhnya dalam pelukan yang erat, seolah ingin melindunginya dari dunia. Namun, desa kecil seperti Sukamaju tidak pernah benar-benar diam. Bisik-bisik mulai terdengar. Istri Akbar, Lestari, mulai curiga. Apa benar kamu sering bertemu mahasiswa itu? Tanyanya suatu malam. Akbar menggeleng, tapi matanya tidak berani menatap istrinya. Kamu pikir aku bodoh? Suara Lestari bergetar. Kamu pikir aku tak tahu? Akbar terdiam. Ia tahu semuanya telah hancur. Hubungan mereka akhirnya terungkap. Ayla diusir dari desa, sementara Akbar harus menghadapi kemarahan keluarganya dan penghinaan dari tetangga. Di hari terakhirnya di Sukamaju, Ayla menatap Akbar untuk terakhir kali. Aku minta maaf, bisiknya. Akbar hanya mengangguk. Aku juga. Langit Pangalengan tetap biru, tetapi ada awan gelap yang menyelimuti hati mereka. Ayla kembali ke kota, membawa kenangan pahit yang tak akan pernah hilang. Akbar tetap tinggal di desa, menjalani hidupnya dengan beban yang ia tanggung sendiri. Cinta mereka seperti sungai yang mengalir di bawah langit Pangalengan. Indah, tetapi penuh dengan arus yang berbahaya. Dan di sanalah cerita ini berakhir, bukan dengan kebahagiaan, tetapi dengan pelajaran tentang kehidupan. Bahwa cinta, meskipun murni, kadang-kadang tidak cukup untuk melawan takdir.